Ya, saya tahu masalah yang paling benar-benar mengganggu kamu adalah bagaimana sih caranya bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Ini cara masuk akal dan bisa langsung kamu coba. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Coba, apakah betul sekarang ini kamu lagi menikmati suasana yang dingin ya? Karena benar, di waktu saya membuat video ini situasinya benar-benar dingin nih. Karena musim hujan sedang melanda. Coba tulis dong di bagian komentar, bagaimana sih kondisi hati kamu saat ini? Apakah kondisi hatimu sedingin cuaca kita saat ini? Dingin-dingin, pengen minta dipeluk. Sambil kamu pengen minta dipeluk, kali ini saya akan langsung memeluk kamu menggunakan materi yang keren. Yang insya Allah dengan izin Tuhan kembali bisa berubah hidup kamu. Yuk! Kita langsung bahas aja nih sebuah topik yang sering banget ditanyakan oleh kamu sebagai sahabat Pagar Kehidupan. Ini dia. Jadi gini teman-teman, untuk video kali ini cukup unik. Uniknya kenapa mas? Karena biasanya kalau video lain berdasarkan pertanyaan satu orang, tapi kali ini adalah video yang benar-benar ditanyakan oleh banyak orang. Pertanyaannya sama seperti kamu. Bagaimana mas caranya saya supaya menjadi orang pandai bersosialisasi? Karena pada dasarnya ada ya pengalaman-pengalaman dalam hidup kita yang membuat kita sedih ketika merasa tertolak. Bagaimana sih mas caranya supaya kita pandai untuk berkomunikasi dengan banyak orang? Gini caranya. Pertama, saya minta tolong kamu pejamkan mata. Betul, sekarang juga tolong pejamkan mata. Sambil kamu memejamkan mata, coba inget-inget lagi. Kapan terakhir kali kamu ngerasain perasaan gak enak tuh? Ketika mau ngomong tapi kok rasanya tertolak ya? Ketika mau ngobrol tapi kok rasanya ada perasaan takut yang membuat kamu akhirnya gagal untuk berkomunikasi. Dan bawaannya kamu tuh kayaknya maaf ya, pengen mati aja. Teman-teman, jangan pernah menyepelekan perasaan kecewa hanya karena gak bisa bersosialisasi. Sebuah keinginan untuk bunuh diri, percaya atau tidak, itu justru diawali dari rasa kecewa karena tidak bisa bersosialisasi. Coba sekarang saya tanya ya. Saya tanya sama kamu. Kalau benar-benar kamu pernah punya perasaan ingin bunuh diri, benar gak tebakan saya bahwa perasaan itu muncul pasti dasarnya karena kamu merasa tertolak kan? Dasarnya karena kamu merasa bingung bagaimana cara bersosialisasi dan akhirnya muncul pertanyaan di pikiran kamu. Gimana ya caranya saya supaya buat mereka ngerti apa mau saya? Gimana ya caranya supaya buat mereka itu sayang dan mau menerima saya? Akhirnya kamu putus asa dan maaf, kamu pernah sempat memikirkan untuk bunuh diri. Benar tebakan saya bahwa itu yang kamu rasakan dulu? Nah sekarang gini, tolong dengarkan obat yang insya Allah dengan izin Tuhan bisa mengobati kamu dari masalah yang sedang kamu alami ya. Pertama, kamu sebagai sahabat baik saya menjadi susah bersosialisasi itu karena nomor satu, isi kepala kamu keliru. Sekarang coba nih, kamu jawab ya. Betul gak sih tebakan saya bahwa ketika kamu lagi ngobrol sama orang yang kemarin tuh, yang membuat kamu ngerasa ditolak atau tertolak, itu pasti ketika mau ngobrol di pikiran kamu adalah begini, saya harus diterima sama dia. Aduh, jangan-jangan saya ditolak lagi. Gimana ya supaya saya bisa bergaul dengan mereka? Aduh, saya pengen mereka nerima saya. Gimana ya caranya? Benar itu isi kepala kamu? Kalau benar, itu dia racunnya. Saya ulangi, itu dia racunnya. Kesalahan terbesar dari kamu sebagai sahabat baik saya yang membuat kamu tidak bisa bersosialisasi adalah sebuah pendapat keliru. Pendapat apa mas? Iya, sebuah pendapat di kepala kamu yang menyatakan bahwa diri saya harus diterima oleh semua orang, bahwa dirimu harus diterima oleh dia. Teman-teman, percaya atau enggak, saya dulu pernah loh di posisi kamu. Menjadi orang yang susah banget bersosialisasi. Sampai akhirnya saya menyadari
bahwa kemampuan kita untuk berbicara dengan orang lain itu tidak akan bisa menjadi maksimal kalau otak kita sibuk berpikir bagaimana caranya untuk diterima mereka. Iya, kemampuan kamu untuk mengeluarkan kata-kata, kemampuan kamu untuk mengeluarkan bahasa tubuh yang membuat orang lain nyaman itu tidak akan maksimal, teman-teman, kalau di otakmu masih ada pertanyaan bagaimana caranya saya supaya diterima mereka. Pertanyaan itu harus dihapus dulu. Kenapa? Karena pertanyaan bagaimana cara saya untuk diterima mereka itu yang membuat kamu jadi tertekan. Tidak bisa membuat kamu menjadi manusia. Membuat kamu justru, menjadi seperti robot. Kaku bukan main. Benar apa enggak? Nah sekarang gini. Langkah awalnya adalah kamu katakan bersama dengan saya. Ayo, katakan menggunakan suara yang keras. Katakan sebuah kalimat begini. Bodoh amat saya mau diterima atau enggak oleh mereka. Yang penting saya menjadi saya dan saya bahagia. Ulangi lagi, ayo. Bodoh amat saya diterima oleh mereka atau tidak. Yang penting saya menjadi diri saya sendiri dan saya bahagia dengan apa yang saya pilih, dengan apa yang saya kerjakan. Saya bahagia. Itu mindset yang pertama kali harus ada di kepalamu kalau dirimu mau pandai bersosialisasi. Terima dulu kamu sepenuhnya. Jangan pernah berpikir bahwa mereka harus menerima kamu. Tapi kamu dulu yang harus menerima dirimu sendiri. Jelas? Itu cara yang pertama. Coba deh kamu lakukan cara barusan. Ada bedanya pasti. Nah, kalau kamu udah melakukan cara yang tadi, berarti kamu sudah naik level. Level yang sudah kamu lalui adalah membuat kamu menjadi nyaman. Ini sebuah hal yang kamu perlu tahu. Teman-teman, ketika dirimu bersosialisasi, orang itu cuma butuh nyaman. Saya ulangi ya. Ketika kita ngobrol dengan orang lain, siapapun mereka itu cuma butuh perasaan nyaman. Sekarang gak mungkin mereka bisa merasakan nyaman dari kamu kalau kamu sebagai sahabat saya masih belum nyaman. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, seberapa kamu nyaman dengan badanmu sendiri saat ini? Saya ulangi pertanyaan saya, tolong dijawab. Seberapa dirimu nyaman dengan badanmu sendiri saat ini? Ya, sekarang coba ngaca deh. Coba dengarkan video ini sambil ngaca deh. Ketika diri kamu ngaca, coba jujur, katakan kepada saya. Bagian tubuh mana dari diri kamu yang membuat kamu jadi gak nyaman kalau ngomong sama orang? Katakan kepada saya. Pertanyakan lagi. Tahu dari mana bahwa bagian itu yang membuat orang lain bakal gak mau ngomong sama kamu? Tahu dari mana? Oh, saya ngerti. Kayaknya dulu pernah ya kamu ngobrol sama orang, terus bagian tubuh itu tuh yang dijadikan bahan ejekan. Bener nggak? Kalau memang iya, sekarang saya tanya lagi sama kamu. Apakah semua orang itu sama seperti orang tadi? Jawab. Apakah orang lain itu sama pikirannya seperti orang tadi yang mengejek kekurangan kamu? Ya jelas enggak. Saya punya teman, dia punya kekurangan fisik yang kelihatan banget, teman-teman. Di satu sisi saya bingung. Bingungnya kenapa, Mas? Kok ini orang pede banget? Kekurangan fisiknya itu bener-bener kelihatan loh. Bukan kekurangan fisik yang samar-samar, tapi jelas kelihatan. Nah, saya tanya sama dia, "Bro, kok lu jago banget sih ngomong sama orang gak ada rasa minder?" Tahu gak jawaban dia apa? Jawaban dia, saya gak peduli apa yang dipikirkan orang. Yang penting saya bisa membuat orang lain tersenyum karena saya. Coba. Bener gak? Sebenarnya kalau dipikir-pikir itu kan yang kamu benar-benar butuhkan. Membuat orang lain tersenyum karena kehadiran kamu. Ya gak? Nah sekarang coba deh.
Sekarang coba diganti pikirannya. Dari yang tadi pikiran kamu mungkin ingin diterima, ganti menjadi ingin membuat mereka tersenyum. Apa? Ingin membuat mereka tersenyum. Saya tahu kamu punya kekurangan. Saya paham bahwa kamu juga punya sesuatu hal yang membuat kamu punya alasan untuk minder. Tapi gak usah dipikirin. Gak usah dipikirin, sekarang ganti pola pikirnya menjadi bagaimana cara saya membuat orang lain tersenyum karena kehadiran saya. Itu yang akan membuatmu tenang. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah, Mas, kalau gitu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara saya membuat mereka tersenyum? Karena jujur Mas, saya ini gak punya kemampuan apa-apa untuk membuat orang lain tersenyum. Aduh, kasian loh. Ada banyak orang yang saking mindernya, dia selalu membuat dirinya sendiri menjadi kecil, sekecil-kecilnya. Sama seperti kamu sahabat baik saya, yang tiba-tiba menanyakan bagaimana caranya membuat orang lain tersenyum. Sementara saya, mohon maaf, kayaknya gak punya apa-apa yang bisa digunakan untuk membuat mereka tersenyum. Gini, kalau kamu ingin membuat orang lain tersenyum, caranya adalah senyumlah terlebih dahulu sebelum kamu bertemu dengan mereka. Senyumlah kepada alam semesta, maka alam semesta akan senyum kepadamu. Kebanyakan di antara kita itu tidak menyadari bahwa hidup ini seperti cermin. Kalau kita ingin diberikan senyuman oleh orang lain, senyum dulu. Kalau kita ingin dikasihi orang lain, kasihi dulu sesamamu. Kalau kamu ingin diberikan kekayaan, kayakan dulu orang lain dengan tulus. Apapun yang kamu berikan kepada sesama, itu akan kembali kepadamu cepat atau lambat. Jadi sekarang, kalau pertanyaan kamu adalah bagaimana cara membuat orang lain tersenyum karena kehadiran saya, senyum dulu kepada alam semesta. Jadikan senyuman itu sebagai sebuah kebiasaan. Gak harus ada orang, kamu belajar untuk tersenyum. Mas, sebentar deh. Bukannya kalau senyum-senyum sendiri itu jadi gila ya Mas ya? Ntar kalau saya senyum-senyum sendiri dikira orang gila. Nah ini, senyumnya itu bukan senyuman dipaksain. Coba sekarang saya ajarin kamu caranya senyum deh. Gimana? Setuju ya? Oke. Sekarang coba kamu pejamkan mata. Ini penting nih. Oke? Pejamkan mata. Nah sekarang sambil kamu memejamkan mata, saya minta tolong kamu bayangkan kucing. Ya, kucing yang mungkin dulu pernah kamu punya. Nah itu tuh. Bayangin kucing, kemudian kamu bayangkan tangan kanan kamu membelai kucing itu. Kemudian kucing itu benar-benar rasanya nyaman banget akibat belayan kamu. Lihat deh mukanya. Muka kucing itu senyum loh gara-gara kamu belai. Kelihatan ya? Muka kucing itu senyum loh gara-gara kamu belai. Bayangin deh. Bayangin sejelas-jelasnya. Sekarang kamu buka mata. Buka mata. Sadar gak itu bibirnya tersenyum? Sadar gak? Aneh ya? Padahal saya gak nyuruh kamu tersenyum, tapi kok bibir kamu tersenyum? Jawabannya karena pikiranmu indah. Itu dia. Kebanyakan orang tidak bisa membedakan antara senyuman yang tulus dan senyuman yang mirip orang gila. Senyuman yang mirip orang gila tadi adalah ketika kamu senyumnya dipaksain. Sementara senyuman yang tulus adalah ketika kamu memberikan senyuman yang dasarnya adalah pikiran yang indah-indah dulu. Contohnya seperti yang saya contohkan tadi. Jelas gak? Jelas ya? Jadi sekarang intinya, kalau kamu ingin bisa bersosialisasi dengan banyak orang, awali dulu dengan senyuman terhadap semesta. Bagaimana caranya senyum? Awali dulu dengan berpikir hal-hal yang membuat kamu tersenyum di pikiranmu. Dari situ hidup kamu akan berubah. Gak usah berpikir bagaimana caranya diterima banyak orang. Itu akan membuat kamu menjadi kaku. Buat dirimu nyaman senyaman-nyamannya, maka orang pun akan berbondong-bondong mau bersahabat dengan kamu. Saya ulangi,
buat diri kamu nyaman senyaman-nyamannya dengan dirimu sendiri, maka orang lain akan berbondong-bondong mau untuk berbicara dengan kamu. Karena pada dasarnya mereka cuma membutuhkan kenyamanan dari kamu, bukan kesempurnaan. Selamat menjalani minggu yang baru teman-teman. Insya Allah dengan izin Tuhan topik ini akan saya bahas di live streaming berikutnya. Sebarkan link video ini, klik jempol ke atasnya, dan subscribe Pagar Kehidupan ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.